pagi, assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat beraktivitas. Ini Losul lagi tugas negara. Saya lagi di Yonghe ya. Turunnya naik Jein, turun di Yong'an Market. Jadi saya hari ini mau jemput Mbak PMI saya. Itu dia ada masalah gini, nggak betah, nggak kerasan kerja di majikan, banyak aturan katanya. Ini saya sebenarnya heran juga. Yang lama, anak yang lama itu 5 tahun di situ nggak ada masalah loh ya, jaga ama tapi walaupun jaga ama dia juga bisa mengerjakan semua pekerjaan yang di rumah. Contohnya ya bersih-bersih, masak, kayak gitu ya, cuci baju. Tapi selama di sana itu 5 tahun tuh nggak pernah ada komplain, nggak pernah ada masalah, intinya kayak gitu. Terus ini kan karena pasiennya meninggal, sebentar, saya kayaknya salah jalan. Oh enggak, bener. Jadi karena pasiennya meninggal, mbaknya itu pulang gitu loh, nggak mau lanjut di situ. Tapi sebenarnya kalau misalnya lanjut, dia masih ada kerjaan, maksudnya ganti job ya, jaga Shenzhen-nya. Karena dia jaga ama, terus Shenzhen-nya itu juga sakit gitu, anaknya ama sakit. Tapi mbaknya nggak mau, mbaknya pilih pulang karena udah lama di Taiwan belum pulang. Jadi dia harus ngerawat anaknya katanya. Nah, waktu dia belum pulang, saya udah kasih tahu kalau majikan kamu cari pengganti kayak gitu. Terus saya nanya-nanya kan ke mbaknya itu yang pulang itu, di situ kerjaannya gimana? Saya tanya gitu. Katanya enak kok Lose, nggak ada masalah, majikan baik. Libur juga boleh, tapi aku nggak suka libur katanya gitu. Mau keluar misalnya mau beli apa juga boleh. Terus misalnya di sini sering majikannya keluar kayak gitu. Jadi menurut saya masalah itu kan selama dia 5 tahun nggak ada masalah, berarti kan fine-fine aja ya, kayak gitu. Tapi ini saya tak kasih penggantinya, itu mbaknya katanya banyak aturan majikannya, ini nggak boleh, itu nggak boleh katanya. Jadi misalnya ngerebus air harus dengan cara ini. Ya memang sih peraturan di majikan itu beda-beda, kemauan majikan beda-beda, dan semua sebenarnya tergantung yang menjalani gitu loh. Kalau mbaknya mungkin nggak suka yang dengan cara ini, karena pasiennya ini masih bisa jalan, masih bisa sering keluar sendiri kayak gitu, nggak perlu dirawat ekstra. Terus jadi kalau masakin cuman masak, bersih-bersih sama nyuci baju pakai mesin cuci kayak gitu. Tapi mbaknya bilangnya majikan si tai-tainya banyak tuntutan. Ya sudah, saya juga nggak mau banyak komunikasi lagi, maksudnya nggak mau mengarahkan lagi, karena bagaimanapun yang menjalani itu kan mbaknya. Saya nggak ngerti adaptasinya gimana gitu. Terus majikan juga bilang ke kita, katanya mbaknya ini nggak bisa diajak kerja sama. Jadi diarahkan begini nggak mau, diarahkan begini nggak mau. Ya sudah, majikan juga nggak melihatnya, dianya kurang kurang siap kayak gitu dalam job ini. Makanya saya mau jemput dia. Oke, ini udah mau nyampe rumah majikan. Saya mau lanjut nanti ya videonya. Makasih, sebentar. Oke teman-teman, selamat malam ya. Ini Lause lagi nerusin video yang tadi pagi itu ya. Belum sempat saya ngelanjutin karena kebetulan saya banyak jadwal, harus tugas di luar ya. Jadi kalau waktunya jam kerja memang saya juga nggak bisa ya nyambi-nyambi ini ya. Ini sekarang udah pulang kerja. Sekarang udah jam 9 lebih ya. Nah ini tadi pagi itu ceritanya, saya kan jemput Mbak PMI itu tadi yang barusan kerja di rumah majikan, belum lama sih ya, baru kerja aja udah bilang nggak betah ya. Terus sebenarnya dari situ tuh ya, sebelum saya mengenalkan majikan ini ke mbaknya itu saya udah ngomong. Jadi awalnya dia kan juga nanya ya, awalnya tuh gimana sih majikan ini ya. Saya menjelaskan ke mbaknya kalau dia itu jaga Shenzhen kayak gitu. Nah di rumah cuman Shenzhen sama si Tai Tai aja, anaknya kerja semua, ada 3. Nah kemudian
saya juga bilang kalau di sini dulunya ada Mbak PMI kerja 5 tahun, 3 tahun finish, terus nyambung kontrak 2 tahun. Sebenarnya sebelum pasien, terus mbaknya itu kan pulang karena pasien meninggal ya, yang pulang yang 5 tahun itu. Nah, mbaknya ini sebelum pulang memang memutuskan untuk mau putus kontrak aja sebelum pasiennya meninggal kayak gitu. Nah, tapi karena apa ya? Karena ini kebetulan pasiennya meninggal, jadi dia tidak lagi putus kontrak kayak gitu. Nah, sebelum pulang kan memang saya tanya kerjanya apa saja di situ. Saya nanya langsung ke mbaknya, saya nggak nanya ke majikan kayak gitulah. Mbaknya itu menerangkan, menjelaskan ke saya juga simpel kok. Di sini nggak sulit loh kerjanya kayak gitu. Mbaknya juga kalem jelasinnya. Bukan berarti dia jelasin yang enak-enak terus dia cepet pulang, enggak. Memang dia enggak buru-buru sih, karena pasiennya yang sekarang sensennya ini masih bisa jalan, masih bisa kemana-mana, terapi, olahraga kayak gitu. Jadi jarang di rumah ya, karena dia ya sebenarnya udah tua, udah 90-an kayak gitu, tapi dia masih apa-apa sendiri kayak gitu loh. Nah, ini mencari TKW itu, mencari Mbak BMI itu supaya si nyonyanya ini meringankan bebannya si nyonya, karena kan harus bersih-bersih, kadang bersihin rumahnya kayak gitu, tinggal di apartemen kecil, terus harus bantu nyuci baju, bantu masak, nyiapin makan malam kayak gitu, karena kalau malam kan anaknya pulang kerja, jadi mungkin si nyonyanya juga dari segi umur juga udah banyak, jadi dia nggak mau kecapean, anak-anaknya yang nggak tega ya kalau mamanya mungkin kecapean kayak gitu, makanya dia ngambil PMI baru kayak gitu. Nah, kebetulan karena si pasien ini kan juga udah boleh ngambil PMI gitu loh ya, jadi makanya Mbak PMI yang pulang itu menjelaskan job kerjanya, jadwal kerjanya itu juga simple kayak gitu, karena memang sebenarnya nggak ada pekerjaan yang terlalu sibuk kayak gitu loh, karena pasiennya masih bisa apa-apa, masih sering keluar sendiri, nggak perlu didampingi, otomatis mbaknya kan di rumah nggak ngapa-ngapain, makanya si nyonyanya, tatanya itu meminta mbaknya itu bantu bersih-bersihnya itu juga sebenarnya nggak apa ya, kalau awal-awal itu kan butuh adaptasi, karena orangnya suka bersih ya, rumahnya itu sebenarnya yang nggak apartemen banget, cuman lantai 3 kayak gitu, tapi ada liftnya, di rumahnya ada lift kayak gitu ya, jadi rumahnya itu kelihatannya udah lama, tapi karena perawatannya bersih, Mbak PMI-nya dulunya ngerawatnya bersih ya, selalu bersih-bersih, jadi jendela-jendela itu bersih banget, saya pegang juga bersih ya, jadi nggak berantakan banget. Makanya kerjanya kalau nggak jaga pasien kan ya kayak gitu tadi, udah tak jelasin di depan tadi, simple kayak gitu. Hanya saja karena mbaknya ini orangnya mungkin nggak terlalu suka dikomentari sama majikan ya, jadi maunya itu jaga pasien, ya udah jaga pasien kayak gitu mungkin. Makanya kalau ada nyonyanya mungkin terlalu nuntut, terlalu berlebihan, itu dia nggak suka mbaknya. Tapi seperti ini loh ya pergambarannya, kadang Mbak PMI yang pulang itu kan bisa kerja sampai betah 5 tahun, tapi mencari penggantinya itu juga belum tentu betah kayak gitu. Nah, mbaknya ini triknya apa? Triknya maksudnya kok bisa betah itu apa, saya juga nggak tahu. Mungkin mbaknya juga orangnya nggak mau ribet kayak gitu loh, orangnya juga nggak suka keluar loh, jarang libur loh, nggak pernah libur malahan, padahal masih muda, tapi memang kayak gitu, dia maunya di rumah. Nah, dikasih kesempatan untuk kadang kalau beli makanan ya, karena namanya majikannya itu katanya pelit memang, jadi kekurangannya majikan itu pelit, ada buah katanya, ada apa itu kadang memang nggak ditawari kayak gitu, otomatis mbak yang dulu itu diberi kesempatan untuk beli sendiri kayak gitu. Nah, dulu yang 5 tahun itu juga belum ada tambahan gaji, masih gaji 17.000, karena dia kontrak yang lama kayak gitu loh, belum, udah perpanjangnya udah lama, udah 2 tahunan yang lalu, belum musim pertambahan gaji. Nah, sekarang mbak yang masuk ini sebenarnya sudah ada nego gaji, majikan itu bersedia menyetujui ditambah gaji, jadi mendapat gaji itu gaji bersihnya 20.000. Sebenarnya udah kayak gitu, tapi yang menjalani mbaknya itu nggak betah, nggak mau ya, jadi sebenarnya tak kasih kesempatan, tolong adaptasi dulu, tapi mbaknya nggak mau saya, ini nyonyanya bawel banget, semua pekerjaan itu kayaknya terlalu diomong, terlalu
saya udah bilang, sampean kan di situ baru, sampean masih diajari, masih dipantau, saya bilang gitu. Jadi nggak usah khawatir, saya bilang kayak gitu. Tapi mbaknya tetap nggak mau, nggak memberi kesempatan dia sendiri untuk berusaha lebih baik. Nah, dia juga kalau ditegur sama majikan, kan memang ada kesalahan juga ya. Contohnya, waktu dia itu pasiennya udah habis mandi terus keluar atau gimana, nah dia dipesen nanti kamar mandinya dilapi atau dicuci kayak gitu. Nah sampai pasiennya pulang, mbaknya itu nggak nyuci kamar mandi, saya nggak tahu dia ngerjain, mungkin ngerjain yang lain. Nah pasiennya ngomong komplain sama si istrinya, si nyonya itu, katanya dia nggak bersihin kamar mandi lah, dikomplain kan sama nyonyanya. Terus ditanya baik-baik, kenapa nggak bersihin kamar mandi? Katanya dia lupa, udah minta maaf lupa, tapi si nyonyanya ini nggak mau pakai banyak alasan kayak gitu loh. Kamu kan di rumah nggak ngapa-ngapain ya, cuman bersih-bersih biasa kayak gitu. Tapi kamu ada pekerjaan yang harus dikerjakan karena kamar mandi itu nggak boleh basah karena pasien takutnya jatuh. Sebenarnya cuman kayak gitu aja, tapi mbaknya itu dikomplain itu udah sakit hati, katanya aku kan lupa. Lah majikannya ngomong, kamu nggak peduli ya, kamu lupa atau gimana, intinya kamu itu kalau setiap disuruh ya harus dikerjain, kayak gitu aja. Mbaknya langsung nangis dan gimana, merasa di apa ya, bahasanya itu merasa diremehkan kayak gitu. Nah udah akhirnya dia sedih, majikannya melihat dianya sedih, dia nggak mau gitu loh. Wong saya nanya baik-baik aja kamu nangis kayak gitu. Jadi begini ya ceritanya. Nah permasalahan ini ya kalau misalnya apa ya, terjadi ke teman-teman ya nggak tahu ya bagaimana kalian menyikapinya. Menurut saya sih ya, kita kerja itu ada yang terlalu menuntut, ada yang enggak. Jadi gimana ya, kalau justru terlalu banyak nuntut juga nanti udah nggak mau dimajikan ini, akhirnya balik lagi ke agent. Nah itu menunggu lagi, otomatis kan lebih lama lagi kayak gitu. Intinya seperti itu loh. Jadi bukan berarti saya juga harus memaksa dia harus kerja. Menerima job ini saya bukan nggak memaksa juga. Semua saya kembalikan kepada anak-anaknya, maksudnya kepada anaknya, kepada Mbak BMI, bagaimana dia menyikapinya, bagaimana dia menerima pekerjaannya, kayak gitu aja. Nah karena sebenarnya kalau Mbak PMI-nya yang menolak itu kita masih bisa bantu ya, masih bisa ngasih motivasi atau mungkin dorongan, semangat kayak gitu. Tapi karena majikan juga melihat orang sini, orang apa ya, orang Taiwan itu nggak suka kalau misalnya ada ngelihat orang itu nangis kayak gitu. Apalagi Mbak PMI-nya ditegur kayak gitu aja udah nangis, udah kemana-mana kayak gitu, udah sedih apa, akhirnya nggak nafsu makan. Nah itu semakin kayak gitu kan majikan semakin nggak suka kayak gitu aja. Nah udah simple. Nah kalau karena si agensi melihat dan saya juga melihat, karena majikan ini apa ya, melihat sebentar, majikan ini melihat kondisi mbaknya seperti itu, akhirnya kan ngomong ke agensinya, ya udah nggak mau lah, nggak usah ganti orang aja katanya kayak gitu, juga nggak mau maksa. Oke, jadi teman-teman ya saya ingatkan, kalau misalnya di sini ya kita kerja sebenarnya nggak fokus jaga ama ajang atau akong ya, nggak fokus jaga pasien aja. Memang ada sih kegiatan atau pekerjaan yang lain ya, tapi yang penting itu kita masih bisa menghandle ya, nggak terlalu banyak, nggak terlalu ribet ya. Bagaimanapun kita kerja di rumah tangga, kecuali di rumah sakit nggak perlu bersih-bersih, nggak perlu nyapu ngepel, nggak perlu masak ya, karena kondisinya di rumah sakit. Tapi kalau memang kerja di rumah itu ya pastilah kita nggak munafik lah. Memang sih kalau sesuai dengan perjanjian kontrak kerja, beritanya itu memang nggak boleh, tapi kenyataannya di sini semua orang juga menjalani hal yang sama kok. Maksudnya ya bersih-bersih, ya masak, ya nyapu ngepel kayak gitu, cuci baju dan lain sebagainya. Memang seperti itu keadaannya, bukan kok kita itu ngomongnya ini kayak gini omong kosong apa enggak, memang kenyataannya seperti itu. Siapa aja majikan yang pakai Mbak BMI juga seperti itu ya, kayak gitu. Ya udah, itu aja pesan dari saya, masukan dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Pokoknya tetap kerja yang baik, jaga kesehatan selalu. Semoga Gusti Allah selalu memberkahi. Semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum. Bye bye.